Ada haram li zatihi, haram li zatihi, karena zatnya. Ini kan udah jelas ya, karena zatnya. Maka ini pemiliknya tak boleh, diwariskan pun tak boleh. Contoh bangkai, kita tidak boleh kita wariskan bangkai, mati kita wariskan bangkai, tak boleh. Khomar, khomar kita tidak boleh mewariskan khomar, juga tidak boleh. Bersedekah khomar pun tidak boleh. Bangkai disedekahkan juga tak boleh. Ya, maka sesuatu yang haram maka haram pula dihibahkan, disedekahkan. Nah, tapi ada jenis kedua, ghairu lidzatihi, lidzatihi, karena selain zat. Maknanya haram karena hukum. Nah, ini kemarin dua bentuknya kan, masih ingat Pak? Ini udah lama kali ini. Pertama karena ghosab, karena hak adami milik orang lain, ya, karena ghosab kecurangan, karena hak adami milik orang, maka ini hartanya haram. Haramnya bukan zatnya, haramnya bukan karena zat, tapi haram disebabkan milik orang lain. Contoh tanah orang diambil, maka yang itu harus dikembalikan. Maka kita tak boleh, orang lain itu sebenarnya tak boleh, karena kalaupun diwariskan, ini menyusahkan karena yang diwariskan itu bukan milik dia. Beda yang haram karena hukum yang ketiga, karena akad atau transaksi. Nah, kalau jenis yang kedua ini beda. Yang haram bagi pelaku. Makanya saya bilang tanya tadi, yang diwariskan itu hasil duit kasino atau kasinonya, hasil dari berjudi atau judinya. Beda Pak. Kalau hasil berjudi berarti akadnya. Kalau judinya, kasinonya, itu memang udah jelas keharamannya. Innamal khamru wal maisir, sungguhnya Allah mengharamkan khamar, judi. Maka mewariskan kasino nggak boleh, sama orang mewariskan PSK nggak boleh. Kenapa? Karena kasinonya haram, judinya haram, maka diwariskan haram gitu. Tempatnya, nah tempatnya dipilah lagi, yang haram itu yang mana? Dia punya bangunan ruko digunakan untuk judi, nah rukonya halal, judinya yang haram, kasinonya itu berhenti kan, jangan dibagi dua omsetnya, apanya, nasabahnya. Nanti kita buka cabang ini. Itu tidak boleh, judinya tak boleh. Tapi ternyata ada tempat gedung, nah itu harta waris, boleh. Keharamannya karena akad, transaksinya karena judinya. Jadi kayak mana mau membalikkan itu? Itu sama. Bagi pemiliknya tak boleh. Kalau dia turunkan ke anaknya waris, itu boleh. Sama bapak dapat duit dari riba, bapak kasih ke anak istri, itu harta haram karena akad. Bagi anak istri mendapatkan dari suami atau ayah, berarti lewat nafkah. Nafkah dari suami ke istri, dari ayah ke anak, halal kalau itu harta. Cuma nafkah yang dikasih dari riba, maka ini dua fakta hukum beda. Dari si suami atau si ayah mendapatkan harta dari cara yang haram. Dari seorang istri dan anak
mendapatkan harta dari suami atau ayah itu karena nafkah halal, maka dua hal yang beda. Itu ketika kalau harta haramnya karena akad, tapi karena punya orang tidak boleh, atau haram karena bangkai tidak boleh, sama kayak tadi. Judinya diwariskan tidak boleh, gitu. Maka dipilah bangunannya. Nah, cuma kalau anaknya merasa ini ya udahlah, supaya orang tua nih apa tidak bisa dipakai, ya itu terserah, karena itu sah-sah aja. Sama halnya orang dulu ngeriba. Saya punya teman Pak, dulu melakukan transaksi riba, akhirnya beliau ini tobat, tapi pemahamannya keliru. Duit dari hasil riba tadi dia onggok, dia siram bensin premium, itu disiramnya, dibakarnya, hukumnya haram. Karena dalam Islam merusak duit hukumnya haram. Maka dipilah. Duit itu tidak ada yang haram. Haramnya duit itu kenapa? Sumbernya dari mana? Makanya kalau haram dari hasil jual beli, benda yang haram, misalkan menjual bangkai, menjual miras, kita tahu tobat kita, ini hasilnya haram nih, ya udah, kalau tidak diinfakkan, walaupun tak dapat pahala, karena hasil yang haram diinfakkan tak dapat pahala. Tapi kita tidak melakukan dosa berikutnya dengan cara membakar. Ini melakukan dosa berikutnya, kita mau tobat ternyata terjebak lagi dalam kemaksiatan. Membakar uang yang hukumnya dilarang dalam Islam. Begitu. Menimbun aja dilarang, apalagi merusak. Nah begitu. Makanya yang tadi, kalau duit kasinonya yang diwariskan, kasinonya ditutup. Ternyata ada bangunan, manfaatkan untuk rumah tahfiz Masjid Al-Ikhlas, ada dekat sini. Jangan abang yang punya. Nah ya, dibuat pondok tahfiz. Insya Allah itu akan lebih bermanfaat. Tapi kasinonya tidak boleh diwarisi. Masa warisi judi? Tetap tidak boleh. Tapi misalkan ada duit rekening, meninggal pemiliknya, duit rekening itu duit bunga semua. Saya pernah ketemu orang Pak, tiap bulan dia berangkatkan orang ke umroh minimal 5 orang. Itu ngomong langsung dia, itu hasil duit bunga deposito. Berapa banyak duitnya? 5 orang nggak ada minimal dia berangkatkan umroh tiap tahun, tiap bulan. Ada masjid minta bantuan dikasihnya, tapi duitnya duit bunga. Terakhir nanya ke saya, Ustadz gimana hukumnya? Kalau saya tanya ke sana yang ngasih, yang saya akan bantu boleh. Saya bilang bapak itu jadi lilin. Bisa beri manfaat ke orang, tapi bapak habis meleleh. Orang yang tak umroh jadi umroh. Halal tidak bagi orang itu menerima? Kalau dia tidak tahu untuk secara hukum, dia menerima kenapa? Karena hadiah, karena hibah, karena sedekah, maka hukum yang menerima boleh. Tapi dianya dapat duit sumbernya dari bunga, dianya jadi lilin. Mampu menerangi orang, dia habis meleleh. Jadi berdosa Ustaz? Iya, tetap berdosa. Walaupun memberangkatkan umroh, betul. Orang berpahala, bapak tak dapat pahala. Terakhir dia bilang, payah kali masuk surga dengan Ustaz nih. Bukan payah, yang mudah-mudah tak mungkin kita salahkan. Yang salah ya tetap salah, tak mungkin kita benarkan. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Makanya pisahkan nanti. Yang haram karena zat, tobat dibuang. Yang haram karena milik orang, taubat balikkan. Yang haram karena akad, taubat. Tapi udah yang sudah selesai, wa amruhu ilallah.
Yang belum selesai masih proses stop, rem mendadak. Walaupun terbalik resiko. Luka-luka terbalik rem mendadak, bolong dia, belum misalkan remnya, itu resiko. Hah? Manajer tak manajer, Pak? Yang kita pernah kisahkan dulu, seorang manajer di salah satu bank. Tinggal pilih. Kita hari ini nikmati, sebentar cuma menikmati harta hari. Punya rumah mewah, mobil mewah, paling lama 70 tahun. Di alam kubur tuh berapa lama? Wallahu alam. Habil dan Khobil dulu entah berapa tahun, tak tahu kita. Masih dalam kubur lagi, Pak. Tak tahu dia di mana kuburnya. Nggak ada lagi. Yang pertama meninggal itu si Habil. Dalam kubur, dikuburkan oleh si Khobil. Khobil pun dah meninggal. Sampai sekarang, coba berapa lama? Sampai kapan? Wallahu alam bisawab, sampai kiamat. Kalau malam nih kita mati, berapa lama kita di alam kubur? Wallahu alam bisawab. Andaikan di kubur tuh kita disiksa akibat harta haram, berapa juta, triliunan, miliaran, triliunan tahun kita menanggung. Itu baru DP. Down payment, DP. Sisanya yang persen, yang kontan cashnya nanti di yaumil mizan, yaumil hisab. Tinggal pilih. Kita tinggal pilih. Saya nak nakut-nakuti Bapak Ibu, enggak. Wallahi tak nakut-nakuti. Tapi inilah realitasnya yang harus kita sadari. Menikmati yang haram, kalaupun kita nikmati, kita lengkap fasilitas sebentar, 60 sampai 70 tahun. Apalagi udah 70 tahun, dengar klakson telolet, kaget, tak bisa bawa mobil lagi. Punya mobil mewah tak bisa nyetir lagi, Pak. Tak boleh pula makan sepiring cuma lagi, itu pun tak banyak. Cobalah pikirkan, jangan sempat kita menyesal, minta balik, farji'na na'mal salihan inna mukinun. Sekarang antara tahiyat tidak, nanti kalau dah masuk ke dalam tanah, berhadapan dengan cacing tanah, ketika itulah baru, ya Allah, balikkan kami ke dunia, kami yakin nak beramal soleh, betul-betul meninggalkan yang haram. Ditolak. Maka mumpung masih hidup,